Dulu itu mengapa kitab-kitab akidah menggunakan dalil akli? Karena ulama-ulama kita dulu yang dihadapi orang-orang Mu'tazilah dan mereka dalil akli. Karenanya kitab-kitab akidah dalil akli. Kemudian juga yang dihadapi orang-orang di luar Islam. Mereka tak percaya pada Quran dan hadis. Kalau dalil akli mereka percaya. Makanya pakai dalil akli. Sekarang ini perlu dalil nakli. Mengapa? Dulu dalil nakli itu orang-orang hafal dulu, paham. Makanya cukup akli. Kalau sekarang semakin akhir manusia ini semakin bodoh. Dan di akhir zaman ini orang jarang menggunakan akal. Akalnya gak digunakan. Makanya sekarang dalil nakli. Dan yang dihadapi kita memang gak punya akal. Siapa? Wahabi. Kalau dalil akli mereka tak boleh faham. Dan dalil nakli pun mereka tak faham. Cuma karena dibilang Al-Quran hadis mereka takut. Itu aja. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana kita orang Islam tidak boleh mengkafirkan seseorang yang baik? Soalan saya, kalau misalnya kita golongan Syiah ataupun golongan yang lain yang mana kita nampak jelas mereka seorang terkeluar dari Islam, adakah wajar kita mengatakan ini? Dah. Jadi memang orang Islam itu tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Dan termasuk prinsip atau konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah tak mengkafirkan aliran lain. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bi dzambin irtakabahu ma lam yastahillahu. Kita tidak mengkafirkan seseorang dari ahlul kiblah sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan selama tidak menganggap halal perbuatan dosa itu. Kita tak mengkafirkan Wahabi, hanya kita bilang Wahabi aliran sesat dan menyesatkan. Tak mengkafirkan Syiah, cuma bilang Syiah itu aliran sesat dan menyesatkan. Kalau aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah macam Wahabi dan Syiah mengkafirkan orang di luar golongannya. Kata Wahabi, semua umat Islam selain Wahabi kafir syirik. Memang beza memang. Mengapa kita seperti itu? Kita ini ikut ajaran Al-Quran, gak mengkafirkan orang, kecuali kalau mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang murtad atau kafir, baru kita kafirkan karena perkataannya itu. Saya kira itu ya. Ada lagi. Wahabi berpahaman Mujassimah dan Musyabbihah. Dalam bahasa yang sama mereka menafikan mereka berpahaman itu. Mohon mencegah. Wahabi ini memang berfahaman Mujassimah. Mujassimah itu artinya Wahabi ini menjasmanikan Allah, menganggap Allah itu berupa perkara atau benda jasmani. Lalu Wahabi juga berfahaman musyabbihah. Musyabbihah itu artinya golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan memang Wahabi menganggap Allah itu serupa dengan makhluk. Jadi macam itu. Apakah Wahabi mengkafirkan Mujassimah dan Musyabbihah? Ya mereka sendiri sebenarnya Mujassimah dan Musyabbihah. Memang macam itu. Ini ada soalan. Assalamualaikum Ustadz,
Jadi keseluruhan umat Rasulullah masuk surga. Bukan mereka akan dimasukkan ke neraka dulu, selepas disiksa semuanya dosanya baru dimasukkan dalam surga. Yang masuk neraka dulu itu ada. Tidak semuanya langsung masuk surga. Yang masuk neraka ada. Siapa yang masuk neraka? Mungkin orang-orang yang dosanya besar sangat, atau pengikut aliran-aliran sesat macam Wahabi, Syiah itu ke neraka dulu. Karena memang diancam masuk neraka. Adapun orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak dosanya nanti dibuat berat di alam kubur. Umat Islam yang Ahlus Sunnah ini kalau banyak dosanya sebelum mati banyak mendapatkan ujian, sakit, susah, macam-macam. Itu untuk membersihkan dosa. Dosanya bersih baru mati. Kalau masih belum bersih, nanti di alam kubur disiksa oleh malaikat Munkar Nakir. Setelah bersih selesai, nanti di padang mahsyar enak. Kalau masih belum bersih lagi, nanti di padang mahsyar dibuat lama. Lalu selepas itu masuk surga. Kalau di padang mahsyar dah lama masih banyak dosanya, masuk neraka dulu. Memang ada macam itu. Kita melanjutkan ya, muka surat 31.